Mohon maaf, berdiri nggak apa-apa ya? Tetap semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ibu sekalian, para tokoh Kabupaten Batang yang kami sedari, yang terhormat pengurus dari koalisi pemenangan daerah, tim pemenangan daerah yang terdiri dari partai koalisi, ketua partai Nasdem Pak Sumofi, ketua partai PKS diwakili oleh Mas Pranto, kemudian Pak Partai Umat Pak Saryono, tidak ketinggalan teman-teman dari jajaran Pak Korsi, pengurus Pak Korsi Pusat Pak Kunto, kemudian beserta teman-teman pengurus Pak Korsi Kecamatan se-Kabupaten Batang, semuanya yang saya hormati. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita masih diberikan karunia nikmat, pertama nikmat sehat walafiat, sehingga hari ini kita bisa bersilaturahim, bermuajahah, bertatap muka dalam rangka satu tekad bersama, yaitu untuk mencapai kemenangan amin di Kabupaten Batang. Saya yakin ketika panas-panas seperti ini, panjenengan jauh-jauh datang ke sini tiada lain dalam rangka untuk semangat untuk kemenangan amin di Kabupaten Batang. Untuk itu saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panjenengan semua, Bapak Ibu sekalian. Dan saya apresiasi sekali ya, dengan semangat panjenengan. Ada beberapa hal siang hari ini yang akan kita bahas, ya, terutama terkait rencana-rencana kerja kita. Namun perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa tim pemenangan daripada Amin Anies Muhaimin ini adalah tim kebersamaan. Artinya kita dari partai koalisi juga semangat bagaimana agar Amin di Kabupaten Batang bisa menang. Kemudian ada juga dari unsur Pak Korsi, kemudian Jarnas, dan mungkin yang lainnya. Terakhir itu apa ya, kemarin saya dikasih undangan untuk deklarasi di Batang dari tim mana. Artinya dari beberapa koalisi, dari beberapa unsur ini semuanya adalah bertekad untuk bisa memenangkan Amin. Nah, permasalahannya tentu tadi seperti yang disampaikan, bahwa bagaimana kita dari berbagai unsur itu kemudian kita bisa menyatu dan merapatkan barisan untuk menuju satu persepsi, yaitu kemenangan. Jadi dalam hal ini tidak ada hal yang menonjol, semuanya adalah sama-sama bagaimana kita untuk bisa berjuang, berupaya sekeras mungkin agar Amin di Kabupaten Batang itu bisa menang. Satu hal lagi, di antara ketika kemudian pelaksanaan
hari H yang sebentar lagi, berarti orang usulan mana nih Pak? Orang usulan mana? Ya, sementara mungkin kalau partai-partai politik, para caleg juga bersiap-siap ya. Nah, kita yang tim relawan kan kebetulan saya ketua partai yang tidak nyalek, jadi akhirnya bisa konsentrasi untuk mengurusi pemenangan Amin ini. Nah, saya nyalek sendiri mungkin ya rada. Nah, bukan berarti yang nyalek kemudian tidak tidak peduli dengan kemenangan, tapi tetap semangat. Sama dengan Mas Kuko, artinya juga ketika dia kampanye untuk dirinya sendiri, tidak lupa juga harus menyerukan pemenangan Amin di daerah itu, termasuk Pak Pranto, Pak Abi, semuanya ada tetap semangat untuk bisa menangan. Ketika kemudian hari H itu tidak ada 1 bulan lagi, maka tentu sebenarnya persiapan itu harus sudah kita lakukan, harus kita sudah lakukan. Memang struktur daripada tim pemenangan ini mungkin artinya sendiri-sendiri, mungkin Pak Korsi dengan cara sendiri, kita partai-partai koalisi juga memakai cara-cara sendiri dan sebagainya. Tetapi hal satu yang sangat penting di dalam proses hari H itu yang tidak kalah penting adalah masalah saksi. Masalah saksi. Ini masalah saksi itu memang sangat vital sekali karena fungsinya adalah untuk bisa mengawal suara. Jadi sebagai penjaga gawang itu. Ketika ada katakanlah bola yang mau masuk harus kita tangkap. Artinya saksi ini fungsinya juga mengawasi penghitungan suara. Ketika ada terjadi satu kecurangan atau panitia yang katakanlah, monggo Pak Caleg. Artinya ketika panitia sengaja atau tidak ada terjadi manipulasi suara atau kecurangan, nah kita ini bisa menguasai. Saksi memang ada yang resmi, ya, yaitu saksi TPS yang masuk di dalam arena, ada juga saksi yang di luar. Nah, kalau saksi yang resmi, ini yang sesuai dengan undang-undang atau sesuai dengan persyaratan KPU, yaitu memang saksi yang memperoleh mandat dari tim pemenangan daerah. Itu begitu. Jadi sekali lagi fungsi peran saksi ini memang sangat penting, ya, sangat penting, sehingga apapun yang terjadi memang ketika kemudian pilpres itu juga harus ada saksi tersendiri. Saya beberapa kali itu sudah konsultasi ke KPU, Pak, KPU terkait masalah saksi. Nah, apakah saksi itu bisa didobel, katakanlah misalnya ya. Jadi satu orang saksi itu menerima 2 mandat. Yang pertama adalah mandat dari partai, ya, untuk caleg. Terus satu lagi mandat dari pilpres, dari tim pemenangan daerah. Nah, jawabannya memang masih ngambang, masih sementara ini belum bisa. Tetapi kemarin staf dari DPC sudah menanyakan akan dikonsultasikan juga ke Jakarta KPU. Kalau kemudian saksi daripada pilpres, saksi dari Amin ini kemudian bisa dirangkap oleh saksi dari partai koalisi maksud saya, ya, itu mungkin masih ada keringanan. Karena bayangkan saja, ya, ketika kemudian harus satu maksud saya adalah ketika pilpres itu saksinya harus tersendiri, tidak bisa dirangkap, berarti kita harus segera merekrut saksi sebanyak 2.569. Nah, dalam waktu relatif singkat ini memang
apa ya, agak kita terutama di tim partai itu memang agak dodoran, karena terus terang aja dari partai-partai politik yang ada ini juga saksinya menurut informasi dari teman-teman sebagian juga belum lengkap semua, ya kan? Dari saksi partai internal, saya jujur aja ini kebetulan Pak Kukuh ini yang kalau di DPC bagian saksi, yang urusan saksi, yang duitin juga nanti Pak Kukuh nanti. Nah, itu juga belum secara keseluruhan bisa direkrut, karena saksi di lapangan di bawah itu kalau ditanya takut bayarannya piro. Nah ini yang agak ribet kan seperti itu. Sementara ketika sisi lain, ketika ada pendaftaran PPS ya, atau panwas di tingkat ranting, mereka akan membanding-bandingkan. PPS itu bayarannya sebulan 1.200.000, kurang lebih sekitar 1 jutaan bayarannya. Nah saksi kita kan ketika sehari itu paling berapa? Akhirnya sebagian besar ada yang sudah daftar menjadi saksi, tetapi kemudian ketika ditawari menjadi panitia desa, ya mundur, pemilih jadi panitia yang gajinya lebih gede. Ini problem di lapangan. Nah ini sehingga teman-teman dari partai koalisi ini juga masih kesulitan untuk masalah saksi. Nah kemudian ketika bagaimana kita nanti kemudian di pilpres untuk mencari marut saksi, nah ini juga masih problem juga. Nah sambil kita mungkin menunggu ya, mudah-mudahan nanti saksi itu sudah dirangkap, tetapi paling tidak kita harus mencari solusi sesaat. Artinya ketika kok nyatanya nanti harus memang harus pilpres haknya harus tersendiri, maka kita apapun harus siap. Oleh karena itu pada siang hari ini adalah rapat daripada tindak lanjut ketika kita tim pemenangan daerah beberapa hari yang lalu itu rapat membahas soal masalah saksi. Nah, maka saya terus terang aja mengundang dari pengurus Baporsi Kabupaten, kemudian juga pengurus Baporsi Kecamatan, sekaligus juga beberapa teman Baporsi yang pernah di diklat dan sebagainya. Artinya kita dalam hal ini menghadapi situasi yang seperti itu harus mengambil sikap ya, mengantisipasi. Artinya kita jangan sampai kemudian amin ini saksinya kosong sama sekali, harus paling tidak ada. Nah, karena Pak Korsi sendiri adalah singkatan dari Badan Koordinasi Saksi. Artinya ini kan sangat erat hubungannya juga dengan kegiatan saksi. Persoalan nanti kok kemudian saksi luar atau dalam itu kan nanti tinggal lihat situasi. Tapi perlu saya sampaikan ya, memang gini Pak, ini sih curhat boleh Pak. Jadi selama ini memang ya informasi-informasi yang kita peroleh dari pusat atau dari wilayah terkait dengan masalah saksi itu memang jawabannya masih mengapa. Bahkan saya terus terang pernah menanyakan, ini saksi pilpres ini nanti di mana, terus anggarannya seperti apa, kan gitu. Jawaban itu saya sampaikan berulang-ulang, tapi sampai detik ini tidak ada jawaban yang jelas. Gitu. Sampai jawaban yang jelas. Nah baru kemarin malam saya ketemu Mas Firman yang merupakan tim pemenangan wilayah, itu menyampaikan bahwa untuk saksi pilpres itu semua diurusi masing-masing daerah, tim pemenangan daerah. Nah kalau seperti itu lalu bagaimana mungkin ketika kemudian kita harus mengurusi saksi, apalagi untuk masalah penganggaran, itu jelas tidak mungkin ya. Nah oleh karena itu, karena saya minta dari teman-teman Baporsi nanti untuk bisa mencari solusi dan berharap bahwa
syukur-syukur dari Pak Torsi siap untuk menjadi saksi. Jadi bagaimana jadinya soal masalah apa itu mandat, surat mandat nanti kita akan bicarakan beberapa. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi sekali lagi memang hari ini kita rapat memang membahas masalah yang utama adalah masalah saksi, ya. Masalah saksi TPS, ini saksi resmi TPS. Saksi di TPS. Karena terus terang aja, ketika memang sih partai koalisi kita tetap proses penghitungan mengawasi. Tetapi ketika kemudian ada masalah, itu nggak bisa komplain, nggak bisa. Karena kan kita ditanya, misalkan saksi partai ketika perhitungan pilpres ada sedikit kurang itu dikomplain. Paling ditanya sama saksi apa? Saksi partai misalnya. Wah, terus saksi pilpres semua nggak ada. Ya udah kayaknya karena yang mandatnya adalah mandat dari partai untuk kemenangan partai, bukan dari kemenangan. Saya bisa membayangkan ketika kemudian ketika ada saksi, bagaimana ya namanya manusia, namanya orang kuasa kadang-kadang akan memanfaatkan, ya. Ketika kemudian kita lemah itu dimanfaatkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini saya melihat ya perjuangan pilpres ini adalah perjuangan dengan niat ibadah. Dari Mas Kunto itu selalu berulang lagi, ini adalah satu perjuangan tanpa pamrih gitu. Ya kita semua yang terlibat dalam hal ini, semua yang sing duit yang paling kurang sedikit banyak juga korban untuk kemenangan ini. Yang tenaga ya tenaga. Oleh karena itu mari kita bersama-sama sebuyung bareng-bareng, apapun latar belakangnya, baik itu dari Pak Torsi atau dari sana, dari partai politik, untuk bisa bersama-sama untuk bisa menang amin di Kabupaten Batang. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya kira kita tidak perlu panjang lebar terkait masalah ini. Intinya saya berharap mari kita bersinergi ya dalam rangka untuk kemenangan ini. Itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.